Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan juga pendidikan. Karena hanya dengan kondisi kesehatan yang baik serta kondisi tubuh yang prima, manusia dapat melaksanakan kehidupan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk mengupayakan kesehatannya, mulai dari pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan, serta peningkatan kesehatan. Dalam rangka memperoleh derajat kesehatan yang optimal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan tanaman obat yang dikemas dalam bentuk jamu atau obat tradisional. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas sebagai negara tropis. Indonesia memiliki hujan tropis yang sangat luas dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Indonesia sangat kaya akan berbagai jenis tumbuhan, yaitu terdapat kurang lebih 30.000 jenis dari 40.000 jenis tumbuhan yang ada di dunia. Tumbuhan merupakan segudang dari berbagai jenis senyawa kimia, mulai dari struktur dan sifat yang sederhana sampai yang rumit dan juga unik. Berbagai jenis senyawa kimia yang terkandung dalam tumbuhan akan berkorelasi positif dengan khasiat dan manfaat yang dimilikinya. Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Potensi tumbuhan obat asli Indonesia terlihat dari kontribusinya pada produksi obat di dunia. Sebanyak 45 macam obat penting yang diproduksi oleh Amerika Serikat berasal dari tumbuhan obat tropika. 14 spesies diantaranya berasal dari Indonesia, yang salah satunya adalah tapak dara sebagai penghasil vinblastine yang berkhasiat sebagai obat anti kanker. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern. Namun, hal tersebut tentu saja harus disertai dengan cara penggunaannya yang tepat untuk menjamin manfaat dan keamanannya. Ketepatan tersebut menyangkut tepat dosis, cara, dan waktu penggunaan serta pemilihan bahan yang sesuai dengan indikasi penggunaannya. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun-temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanaman obat dewasa ini mulai semakin banyak dijual dan digunakan sebagai tanaman hias oleh para penjual tanaman hias. Tanaman obat tidak hanya memiliki khasiat sebagai obat-obatan tradisional, namun juga memiliki batang, daun, bunga, dan buah yang indah, sehingga dapat digunakan sebagai hiasan di taman rumah. Secara ekologis, sebenarnya tanaman obat dapat tumbuh di pedesaan. Apabila di desa tersebut belum ada, maka untuk mewujudkannya, melakukan salah satu upaya alternatif dengan melakukan penanaman atau pemberdayaan. Kita akan membahas mengenai pemberdayaan tapak dara sebagai salah satu jenis tanaman obat keluarga sebagai alternatif obat tradisional. Tapak dara atau dengan nama latin Catharanthus roseus L.Gidan merupakan tanaman hias yang berpotensi sebagai sumber bahan obat-obatan. Tanaman ini menghasilkan alkaloid yaitu ajmalisin yang berkhasiat sebagai antihipertensi. Tapak dara juga berkhasiat untuk obat kencing manis, batu ginjal, pendarahan akibat penurunan trombosit, hipertensi, radang hati, bronkitis, asma, batuk, demam, malaria, kurang darah, luka bakar, disentri, sariawan, sembelit, dan haid yang tidak teratur, serta sangat berpotensi dalam menangkal radikal bebas. Daun tapak dara telah dibuktikan berkhasiat sebagai diuretik, hipotensif, sedatif, hemostatis yang diketahui mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, menghambat penggumpalan eritrosit,
merangsang produksi nitrit oksidan yang dapat melebarkan pembuluh darah dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Senyawa alkaloid pada daun tapak dara bermanfaat untuk pengobatan diabetes. Akan tetapi, daun tapak dara juga mengandung vinkristin dan vinblastin yang dapat menyebabkan penurunan leukosit atau sel-sel darah putih hingga kurang lebih 30%. Akibatnya, penderita menjadi rentan terhadap penyakit infeksi. Oleh karena itu, dalam penggunaannya sebagai obat tradisional, kita perlu memperhatikan takaran dan dosis yang dianjurkan. Pertama-tama, siapkan pot hias. Jika memiliki bahan tambahan yang tidak terpakai seperti bungkus bekas buah, maka dapat dijadikan hiasan tambahan agar pot bunga terlihat lebih indah. Selanjutnya, kita siapkan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Kemudian, kita tanam bibit bunga tapak dara pada media tanam yang telah disiapkan. Bibit bunga tapak dara yang digunakan dalam video ini berasal dari perkembangbiakan biji tanaman tapak dara atau dengan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan tanaman tapak dara juga dapat dilakukan dengan cara stek, misalnya dilakukan dengan stek air. Setelah bibit tanaman tapak dara tertanam secara sempurna pada media tanam, selanjutnya yang kita lakukan adalah menyiram tanaman tapak dara dengan air yang cukup, tidak terlalu banyak dan juga tidak kurang. Selanjutnya, kita letakkan tanaman tapak dara di teras rumah dengan intensitas sinar matahari yang cukup, namun terhindar dari curah hujan yang tinggi. Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain 10-16 lembar daun tapak dara dan 3 gelas air. Sebelum direbus, daun tapak dara harus dicuci sampai bersih. Selanjutnya, masukkan daun tapak dara ke dalam air mendidih.